Peraturan konstitusi vs permainan politik lapangan. Itu, menurut saya, menurut Pak Mahfud itu ya? Tidak harus impeachment. Pak Harto itu kan tidak di impeachment jatuh. Padahal undang tentang impeachment waktu itu, TAP MPR nomor 3 tahun 78 berlaku. Tapi tidak pakai itu. Pakai gerakan di luar impeachment itu. Saya, termasuk yang tidak setuju ya. Misalnya menjatuhkan pemerintahan di tengah jalan. Karena kalau itu terjadi, masih aja pasti timbul. Tapi ini kritik lah, bahwa itu bukan makar, yang begitu itu. Jalan keluarnya apa? Kalau bagi pemerintah perbaiki dong. Kan masih ada 3,5 tahun lagi, iya kan? Untuk memperbaiki, ini baru 1 tahun 8 bulan, itu sudah banyak masalah seperti ini. Kritik itu harus ditanggung. Tapi begini, sebenarnya ya, ini teori. Yeah. Di berbagai dunia itu, pergantian pemerintahan itu, kalau karena ketidakpuasan terhadap pemerintah, lebih banyak yang tidak pakai konstitusi emang. Tidak pakai prosedur, kata Saiful Mujani. Mari saya ambil. Begitu ya? Iya, di dalam buku Teori Murni tentang Hukum, yang dikutip pada halaman-halaman awal disertasinya Ismail Sune, ya, tentang pergeseran kekuasaan eksekutif itu, yang kemudian menjadi buku, disertasi yang menjadi buku itu, di halaman awal kan bercerita di situ, mengutip Hans Kelsen. Teori murni tentang hukum mengatakan bahwa perlawanan dan pemberontakan yang berhasil menjatuhkan pemerintah yang sah itu menjadi konstitusi baru. Itu Hans Kelsen. Hans Kelsen. Yang di bukunya Profesor Ismail Suni. Di bukunya itu ada, di bukunya Ismail Suni, yang belajar hukum tata negara pasti baca itu. Jadi oleh sebab itu, ketika Bung Karno menjatuhkan pemerintahan kolonial, menjadi konstitusi. Hasil gerakannya itu muncul konstitusi. Pak Harto menjadikan ini menjadi konstitusi baru, ya kan? Dianggap pelaksanaan konstitusi yang benar tuh begini. Disusul konstitusinya. Ketika Pak Harto jatuh juga, lalu disusul dengan konstitusi baru, gitu. Nah, oleh sebab itu itu yang disebut operasi Caesar. Oleh sebab itu agar tidak sampai ke sana. Ini teori yang dibuktikan oleh sejarah dimanapun, dan ada bukunya, literaturnya tentang itu, gitu. Lalu kalau nuding makar gitu ya, nanti kalau misalnya makar, gerakan itu berhasil, tadi pemerintahan orang yang tadi bilang makar ngeritik, lalu dibilang makar juga, nggak ada selesai kan? Bisa berbalik cemahan itu ya. Oleh sebab itu, mari kita terima ini sebagai yang biasa aja. Ini kritik-kritik, negara ini kan milik kita bersama, kan gitu ya. Nah, oleh sebab itu, pada pernyataan Saiful Mujani tidak ada sama sekali unsur